Di Bambu Petuk, karena di sini saya dikasih amanah dari bos saya suruh nyari barang. Jadi saya nanti yang ngeklaim keaslian alaminya bambu. Di tempat-tempat kayak saya semisal itu adalah selingan karena mungkin katanya kehabisan bahan. Tapi sebetulnya kalau bisa mengelola itu kan tidak sempat habis ya Mas David. Ya, biaya itu. Karena saya yang di lapangan ini yang mengalami semua perjalanan itu, banyak sekali modus-modus penipuan seperti itu. Makanya hati-hati, kita selalu berpikir logika, jangan terlalu percaya dengan cerita seperti itu. Jadi intinya hati-hati aja di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, dimanapun panjenengan berada, seperti biasa di awal peliputan saya selalu mendoakan panjenengan semuanya mudah-mudahan selalu sehat terus. Perlu diketahui sekarang saya posisinya berada di Banyuwangi, tepatnya di daerah Sumber Sewu, yang dimana alhamdulillah saya itu jalan-jalan ke sini itu bertemu dengan salah satu YouTuber. Alhamdulillah dia punya channelnya David Ferdian kalau tidak salah. Jadi saya ini nanti bincang-bincang dengan beliaunya terkait masalah perjalanan beliaunya sebagai YouTuber, dan alhamdulillah dia itu sekarang sudah naik tangga kalau bahasanya, naik daun pemirsa. Oke pemirsa, biar tidak lama-lama kita kenalan dulu dengan beliaunya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sebelumnya kasih nama siapa Masnya? Saya David Ferdian. Pemirsa, ini namanya Mas David Ferdian, yang dimana ini punya channel namanya David Ferdian juga. Kebetulan dia mengikuti saya dan saya mengikuti beliaunya. Jadi panjenengan di luar sana terutama yang baru menemukan channelnya Mas David Ferdian Bambu Petuk. Jadi bantuannya juga di like, komen, dan di subscribe, dan jangan lupa ada notifikasinya biar panjenengan semuanya selalu mengikuti dengan konten-konten beliaunya. Oke Mas David, ini sedikit saya tanya, kalau boleh tahu ini siapanya Mas David? Ini masih saudara. Oh, tadi kesini sama saudaranya ini. Ya, di sini kita akan enak tempatnya, Gus. Iya. Untuk kita ngopi-ngopi sambil sharing-sharing di sini. Iya. Menenangkan hati lah. Iya. Kasih nama siapa Masnya? Saya Mas Reza, Gus. Oh Mas Reza. Rayu. Mas David, keluh kesah di dalam perjalanan membuat konten. Kalau dulu awalnya saya kenal Mas David itu perjalanannya dari tempat-tempat makam atau tempat tapak tilas, atau mungkin perjalanan mengupas sejarah. Tapi mungkin ada ceritanya kok langsung mengalih arah ke Bambu Petuk. Mungkin sedikit bisa diceritakan. Memang awal mula Gus, saya sebenarnya memang di Bambu Petuk. Karena di sini saya dikasih amanah dari bos saya suruh nyari barang. Jadi saya nanti yang ngeklaim keaslian alaminya bambu itu cukup di saya. Jadi seperti itu Gus. Terus pas jenengan bilang tadi ada video yang mungkin di tempat petilasan, makam-makam, keramat, itu kayaknya waktu itu mungkin jujur aja mungkin kehabisan bahan waktu itu. Sebenarnya saya ya cuman di Bambu Petuk aja Gus, seperti itu. Jadi memang sudah saya alami perjalanan ini, makanya buat teman-teman semua subscribe-nya Napak Tilas Kang Mas ini, saya pesan mulai aja dari nol, jangan pakai yang aneh-aneh. Intinya kita buat itu secara real dari bawah, nanti hasilnya kita akan merasakan
gimana suatu nganu gitu loh bos. Ada Nikmatnya, ya. cerita tersendiri, kesan tersendiri gitu ya. Pernah saya untuk masalah channel, kita ngomongkan channel itu sempat saya tidak disetujui apa tidak dimonetisasi karena adalah kita nganu video-video cuplikan seperti itu, mending nggak usah, kita real aja dari bawah. Video apa yang kita tampilkan seperti itu buat apa ya, ya kita buat sebagus mungkin lah biar untuk kedepannya kita menyajikan kepada masyarakat apa video ini memang real, nggak ada settingan sama sekali seperti itu bos. Iya. Karena yang saya tampilkan itu memang real pengalaman saya yang ada di lapangan seperti itu. Ngomong-ngomong sudah dimonetisasi, Alhamdulillah sudah. alhamdulillah bisa direkom dari pihak YouTube ya. Nggih, nggih. Iya. Pemirsa, Mas David ini merupakan artinya betul-betul awal mula dia itu kontennya Bambu Petuk. Adapun yang barusan tadi diceritakan di tempat-tempat kayak saya semisal itu adalah selingan karena mungkin katanya kehabisan bahan. Tapi sebetulnya kalau bisa mengelola itu kan tidak sempat habis ya Mas David. Ya. Iya Mas David. Saya itu pernah melihat bahkan ada di situ bambu petuk sampai begitu jelinya apa Mas David ini, ada gurunya apa gimana? Ya. Kok sampai sedetail itu gitu Ya. loh. Jadi dulu awal mula saya ikut orang, bos. Ikut orang, dia seorang tester dari Jakarta juga. Dulu awalnya saya kenal di Bali. Terus kenal di Bali sampai saya dibawa ke sana ke sini, akhirnya saya istilahnya apa itu dikenalkan sama yang punya dana bos saya ini. Mas, kamu mau tak kenalan ini? Kamu kayaknya sudah layak di lapangan untuk dikasih amanah ngecek bambu seperti ini. Akhirnya saya dikenalkan. Alhamdulillah sampai saat ini saya selalu komunikasi sama beliau juga yang ngajari saya. Jadi untuk apa ya Gus, kalau kita ngomongkan mistis, setiap saya pengecekan itu kan banyak terus cerita yang katanya di barongan bambu itu banyak dililit ular, terus apa itu sampai bercahaya, sampai kebakar, nggak ada anu. Jadi waktu awal mula saya ngecek seperti itu, saya juga agak ada ketakutan Gus. Kok bisa seperti ini? Ternyata terus saya selalu dibimbing sama teman saya itu yang ngajari saya, nggak usah kamu dengarkan cerita-cerita yang seperti itu. Fokusnya kamu fakta yang kamu temui, apa yang di lapangan, kamu harus fokus apa yang sudah saya ajarkan. Seperti itu. Berarti itu sekedar disugesti. Iya, disugesti seperti itu, diceritain ini asalnya dulu seperti ini. Tapi kenyataannya ya seperti itulah Gus, bisa dilihat di channel saya. Iya. Mas David, saya kalau lihat kontennya itu pernah Mas David itu gesekan dikit dengan Bang Paul. Paul ya maaf, mungkin bagi subscriber Bang Paul ini saya bertemu langsung dengan beliaunya. Itu ceritanya gimana? Kok sampai istilahnya apa yang telah dilihat oleh Bang Paul ternyata dilihat dengan Mas David kok ada pembeda dikit itu kronologinya gimana? Mungkin menurut saya itu masalah pemahaman. Jadi gini Gus, saya awal mula dikirimi foto apa video dari teman-teman mediator orang Cirebon. Dia mengirimkan foto, video, saya kaget. Loh, Mas ini apa nggak punya big bossnya Mas Paul? Ya itu Mas, itu yang nanti jadi pertanyaan. Akhirnya saya diundang ke Cirebon, saya datang, saya pikir kan cuma iseng-iseng aja, ternyata bener bambunya ada di situ. Terus gini Gus, kesimpulannya satu yang saya temui faktanya di lapangan, satu ternyata bukan punya big bossnya Mas Paul. Kedua katanya kan itu asli alami, nggak apa-apa itu menurut Bang Paul asli alami, tapi menurut saya itu masih ada rekayasa seperti itu. Saya malah bingung waktu itu, ini Mas Paul kecolongan apa cuman settingan, saya bingung juga. Tapi saya berpikir positif lah, intinya saya ke situ ternyata bos saya karena mau, alasannya pertama loh kenapa nggak dibeli Mas Paul, katanya masalah rapuh. Tapi saya konfirmasi sama bos, ternyata bosnya mau. Akhirnya saya berangkat ke Cirebon. Tapi kenyataannya bukan masalah rapuh itu, tapi memang mohon maaf menurut pandangan dan pengalaman saya selama ini, bambu itu masih ada rekayasa pemindahan ruas.
Jadi saya ngeceknya pakai rem over. Rem over itu yang untuk apa ya, melupas cat, lem, jempol seperti itu. Jadi itu ternyata dipindah ruasnya itu dibuatkan alis baru, makanya tak copoti ternyata alis itu alis tempelan seperti itu. Oh, iya, iya. Yeah. Anu apa selama ini kayak pencarian bambu petuk khususnya bagi Mas David, apa belum menemukan bambu asli yang alami? Saya sudah menemukan yang asli, cuman menurut saya itu bukan alami. Karena apa? Di Bondowoso sudah menemukan, cuman dikerik habis. Itu nggak salah dulu di daerah Maesan. Terus kemarin di Wongsorejo itu sudah habis daging dalamnya, cuman tinggal kulit. Kalau diginikan itu sudah hancur tuh, seperti itu. Iya, sudah rapuh seperti itu. Iya. Terima kasih Mas David. Mungkin sebelum akhir ada pesan dan kesan bagi yang senang dengan bambu petuk, mungkin biar tidak tertipu atau mungkin istilahnya beli sudah kadung ratusan juta, itu mungkin bisa pesan Mas David. Jadi untuk teman-temanku dan sahabat-sahabatku semua, untuk subscribernya Napak Tilas Kang Mas, saya berpesan jangan terlalu percaya, jangan menerima informasi yang mentah-mentah. Ini katanya bambu motong sendiri, ini apalagi modal dengan suruh modal ritual, biaya ini, biaya itu. Karena saya yang di lapangan ini, yang mengalami semua perjalanan itu, banyak sekali modus-modus penipuan seperti itu. Makanya hati-hati, kita selalu berpikir logika, jangan terlalu percaya dengan cerita seperti itu. Jadi intinya hati-hati aja di lapangan. Kalau memang jenengan semuanya, khususnya subscribernya Napak Tilas Kang Mas, tetap waspada, hati-hati, karena sekarang banyak sekali modus-modus penipuan seperti itu Gus. Ya. Terima kasih Mas David bincang-bincangnya. Mudah-mudahan itulah tadi bincang-bincang saya dengan Mas David Ferdian. Dia selaku punya channel yang channelnya mengungkap dengan bambu petuk. Jadi apa yang barusan tadi diutarakan, jadi bagi pemirsa di luar sana yang senang dengan bambu petuk terutama, hati-hati dan waspada, jangan sampai kena tipu. Oke pemirsa, kami dari Napak Tilas Kang Mas bersama Mas David mengucapkan beribu-ribu maaf apabila di dalam kami berbincang-bincang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.